Get ready with me sambil sharing-sharing. Bun, pengen nggak kalau suaminya itu makin sayang, makin cinta, kita minta apa aja ya diusahain ya gitu. Cara kita mencintai diri kita sendiri dulu, Bun. Kita jangan keras sama diri kita sendiri. Aku jadi teringat ya, aku awal-awal nikah itu sering banget berantem sama Pasu, nggak tahu kenapa. Kayaknya hal sepele itu jadi lebih besar gitu loh. Terus teringat aku waktu itu aku mulai diet gitu, aku sibuk diet, terus aku sibuk nyari duit maksudnya dalam sini adalah untuk uang jajan aku sendiri, aku sibuk mengasah kemampuan aku. Waktu itu lagi baru-baru masuk TikTok Shop gitu ya waktu itu, dan aku waktu itu jualan baju, dan pas jualan baju tuh ternyata penjualan aku lumayan ya di TikTok, jadi aku bisa punya tabungan sendiri yang sampai 2 digit lah sekarang ini gitu. Jadi pas kemudian nikah beberapa tahun kemudian, suami aku tuh bilang, "Adik sekarang banyak berubahnya, udah lebih baik dari sebelum-sebelumnya," kata Pak Su. Aku bilang kayak gitu. Aku perasaan nggak ngubah apa-apa, bukan makin lembut sama dia, kayak biasa aja. Menurut aku seperti itu. So aku analisa, um, oh mungkin karena aku diet kemarin, aku perhatiin diet kemarin aku kayak lebih sibuk sama diri aku sendiri gitu loh, Bun. Kayaknya udah agak meresap ya. Aku lebih sibuk sama diri aku sendiri, aku mulai mencintai diri aku sendiri, mulai menerima kekurangan aku sendiri. Jadi misalnya kekurangan aku nih dari segi fisik ya, aku tuh kan pendek gitu ya, tapi aku cuma 145, Bun. Tapi aku dulunya aku tuh insecure karena kadang-kadang pala gitu nih orang yang tinggi tuh kayak suka ngejekin aku, kayak misalnya aku lagi berdiri nih dibilang, "Mama berdiri mah," gitu. Padahal aku udah berdiri gitu, jadi kayak ngejek gitu loh. Terus aku, ya udah deh, ini udah kekurangan aku, mau gimana lagi, udah tua, mau ditinggiin kayak mana lagi gitu kan. Ya udah, mulai menerima diri sendiri dulu, mulai menerima kekurangan diri sendiri dulu, kayak gitu. Jadi yang aku lakuin adalah pertama kali menerima diri sendiri dulu gitu. Ini bagus banget loh untuk apa ya, untuk melembabkan, karena aku kan lagi busui ya. Lagi pengganti retinol untuk mengurangi kerutan-kerutan, mencegah kerutan ya, bukan mengurangi, mencegah kerutan. Tuh. Retinol kan pakainya di malam hari aja, tapi kalau ini pakai siang malam boleh, setiap hari boleh. So aku mulai diet, atur pola makan, dan ternyata ngatur pola makan itu juga ngaruh gitu sama emosional kita loh, Bun. Jadi kayak nggak gampang emosi. Pikiran itu lebih jernih gitu, mungkin karena pengaruh gula ya. Sekarang aku makin lama makin belajar juga, dan aku lihat-lihat dari para orang-orang, dapat ilmu dari beberapa orang gitu ya. Mencintai diri sendiri, Bun, supaya orang tuh, kita tuh nggak fokus ke orang. Kamu tuh ngurus di sendiri kamu sendiri dulu loh, jangan orang lain gitu. Laki-laki tuh nggak suka digandoli gitu loh, Bun. Tuh. Terus yang kedua, jangan larang-larang laki-laki. Dia mau punya hobi apapun selagi itu nggak melanggar agama ya, nggak merugikan orang lain, it's okay. Kalau dia hobinya main game, mancing, kayak biarin aja. Ngapain kamu larang-larang, Bun? Kamu itu bukan mamanya ya, kamu itu istrinya. Kamu itu harus lembut sama diri kamu sendiri, sama dianya gitu. Kamu itu bukan mamanya. Jadi yang seharusnya larang-larang dia, ngatur-ngatur dia itu adalah mamanya, bukan kamu. Itu bukan tugas kamu. Kamu tugasnya adalah menjadi rumah untuk Pak Su gitu. Ini aku pakai krim siang dari Avoskin nih, karena kemarin kebetulan serum brightening aku lagi habis stoknya, jadi aku ini kemarin dapat gratis dari Avoskin. Suka banget. Terus tapi Kak, kalau misalnya dia tuh nggak ada waktu Kak buat aku, nggak ada ini Kak, quality time, ya sayang, kamu sibukin diri kamu sendiri, kamu cari hobi kamu sendiri, kamu jangan mau kalah sama laki-laki ya. Kalau dia sibuk, kamu juga sibuk gitu. Jadi kamu nggak merasa kesepian gitu loh. Kamu nggak merasa kesepian. Suami itu ya adalah makhluk dewasa, dan dia sebenarnya udah mengerti ya antara baik dan buruk. Jadi dia bisa mengerti lah, mengatur dirinya sendiri. Ngapain kamu seperti ibunya gitu? Yang ada kamu tuh stres gitu ya sayang, kerutan makin banyak tuh di muka kamu gitu. Tapi syaratnya adalah harus udah menafkahi kamu berlebih cukup gitu. Nafkah untuk kamu itu udah cukup, uang jajan udah ada, nafkah cukup. Ya biarkan aja dia dengan hobinya gitu loh. Nanti kalau misalnya kamu juga harus menyibukkan diri, nanti kalau misalnya kamu juga sibuk, nanti dia sendiri yang cukup langsung datang sendiri ke kamu.
Dek lagi ngapain dek, gini ya dek jalan-jalan dek, gitu sayang. Jadi kamu biar nggak ngerasa kesepian sendiri itu ya. Itu dulunya aku kayak gitu, ngerasa aku tuh kesepian, ngerasa aku dalam rumah tangga tuh aku sendiri, nggak ada sosok suami, kayak um, tinggal berdua tapi hidup sendiri, ngerti kan? Pernah dengar nggak quotes kayak gitu? Nah kayak gitu, aku ngerasa kayak gitu, ternyata aku sendiri penyebabnya. Kayak gitu, aku terlalu menggandoli suami aku, ngakang gitu. Jadi pernah waktu itu ya, gara-gara aku larang hobi dia, marah berapi-api dia. Dan situ kita bener-bener berantem besar. Sebenarnya kita perempuan itu agak susah ya nurunkan ego gitu ya. Laki-laki apalagi? Laki-laki adalah makhluk dengan ego paling tinggi ya. Jadi jangan sekali-sekali kamu coba tantangin dia. Jangan bun. Laki-laki tuh jangan ditantangin, dilembutin gitu. Jangan kayak gitu. Oke, ini by the way aku pakai sunscreen dari Hanasui yang SPF 30. Ini aku nggak tahu lagi, mau mungkin kalian bosan ya setiap aku ngomong ini bagus banget di aku gitu ya. Tapi namanya skincare itu kan cocok-cocokan. Kalau kalian mau coba silakan coba, harganya nggak menguras kantong kok. Kalau di online mungkin sekitar 20.000 atau 19.000 gitu. Tapi kalau di offline mungkin sekitar 25.000 ya, worth it lah ya. Karena itu kan juga biaya kamu untuk menunggu gitu. Oke. Jadi kalau kamu mau pakso kamu itu lebih lembut ke kamu, kamu harus nurunin ego kamu, jangan ditantangin laki-laki itu, karena sejatinya kita perempuan ini adalah makhluk yang lembut sama diri kamu sendiri bun, maka alam semesta itu bakalan lembut juga ke kamu. Ada kekuatan maskulin yang melindungi kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu bun. Dan melalui laki-laki itu juga Allah juga mengirimkan perlindungan ke kita. Sebenarnya ya, kata aku belajar dari dokter Aisyah Dahlan ya, laki-laki itu kalau dibelah kepalanya itu hipotalamusnya dua setengah kali lebih lebar dari perempuan, kayaknya kalau nggak salah gitu. Jadi itu fungsinya apa? Untuk menjaga keamanan tuh. Karena kayak laki-laki itu lebih keras kepala ya, karena dia untuk menjaga keamanan keluarganya. Jadi kalau laki-laki yang provider itu dia bakalan mengusahakan apapun untuk kebahagiaan kamu bun. Jadi tugas kamu adalah menerima, jangan ditantangin gitu. Ini aku pakai lip serum Avoskin tuh. Oke, yang ketiga, bicara lemah lembut ke Paksu, bicara mengke ya bun, mengke selayaknya kamu itu anak bayi, karena laki-laki itu adalah suka gitu sama perempuannya gitu, istrinya yang berkata lemah lembut, manja gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu masih apa ya, mungkin kalau untuk orang yang nggak kebiasa itu bakalan jijik banget kak ngomong kayak gitu. Jujur aku juga dulunya kayak gitu. Aku juga dulunya untuk mempraktekkan itu, untuk bicara manja, mengke itu kayak jijik. Coba deh, kamu pernah nggak nonton drakor? Kalau di drakor itu ya, kalau perempuannya, ceweknya ngomong Egyo tuh ngomong menggemaskan. Laki-laki tuh pasti kayak gemes sekali gitu, kayak gitu. Nah sebenarnya kebanyakan laki-laki tuh seperti itu. Cuman laki-laki tuh mukanya datar. Dia mau seneng, mau biasa aja, mukanya datar. Tapi ekspresinya dalam hatinya tuh berbunga-bunga ya bun sebenarnya. Karena memang makhluk laki-laki itu bukan makhluk apa ya, ekspresif gitu kebanyakan gitu. Jadi kalau misalnya kamu udah ngomong mengke, kamu udah mau jilat dia, tapi kok ekspresinya biasa aja, ya memang kayak gitu bun, bawaan pabriknya, jadi mau gimana lagi gitu. Efeknya apa nggak tahu nggak? Kalau udah kamu udah bicara manja, bicara mengke, muji dia, ngasih makan egonya. Ngasih makan egonya laki-laki adalah dengan cara mengapresiasi kerja kerasnya, memuji dia gitu. Ya bilanglah, bun jangan lupa setiap hari puji Pak Asuh. Bang makasih ya, atau ayah makasih ya udah memenuhi kebutuhan adek, memenuhi kebutuhan anak-anak kita, ngasih rumah yang nyaman. Jadi laki-laki tuh senang gitu diapresiasi, dikasih support, dipuji gitu. Jadi kita beranggapan bahwasanya laki-laki itu adalah kamulah superheroku, kamulah pahlawanku, kayak gitu loh bun. Terus jangan lupa untuk ngomong manja mengke gitu. Jadi ya kayak mana semanjanya kamu gitu ya, kamu mau gak manja sama suami. Aku ngomong kayak gini ngomong biasa aja, tapi sama Pak Su itu ya ada kalanya aku tuh ngomong mengke. Dan ketika aku udah ngomong mengke, aku minta sesuatu pasti diturutin.
Jadi begitu ya bun tipsnya ya bun. Misalnya nih, misalnya pun dia lagi nggak ada duit gitu, keuangan dia lagi seret gitu, dia bakal ya udah nanti kalau abang punya duit, insya Allah nanti abang belikan, kayak gitu bun. Jadi apa ya, kita jangan gengsi untuk ngomong-ngomong manja gitu sama laki-laki, sama suami kita. Pokoknya jangan kalah lah sama pelakor ya. Pelakor itu kan dia ngomong manja gitu kan, abang udah bangun belum, hari ini aku mau ke salon bang, rambut rambut aku lagi lepek mau keramas di salon. Hah, laki-lakinya tuh bakal mengusahakan gitu. Jadi laki-laki tuh dikasih masalah ya bun, kasih masalah, kita kasih masalah, laki-laki tuh suka menyelesaikan masalah gitu. Jadi kamu harus mencintai diri kamu sendiri dulu, berlaku lemah lembut, kasih makan egonya Pasu. Tapi ingat ya bun, walaupun suami kamu itu provider, kamu harus punya plan B. Kamu harus tetap berdaya. Berdaya dalam artian sini adalah kamu punya penghasilan sendiri, atau kamu bisa mengamankan duitnya Pasu, diem-diem aja gitu. Jadi misalnya dari uang belanja itu kamu sisihkan berapa gitu tanpa pengetahuan dia gitu. Ya sedikit-sedikit aja ngumpulinnya kan. Ya kamu tuh cari me time kamu sendiri. Kalau misalnya suami kamu itu nggak bisa me time sama kamu, ya kamu me time sama diri kamu sendiri, apa susahnya gitu bun. Jangan sampai kamu kehilangan diri kamu sendiri ketika sudah menikah, bahkan kamu lupa apa makanan kesukaan kamu. Itu terlalu sedih banget sih menurut aku, sedih banget karena karena kebanyakan ibu-ibu itu seperti itu kan. Aku nggak apa-apa deh makan telur aja, yang penting anak sama suami aku tuh makannya ikan, karena mereka tuh nggak suka telur gitu. Kamu masak apa yang kamu mau bun, bukan cuman kamu yang merasa berkorban gitu. Kamu tuh harus apa ya, sedikit egois lah, karena untuk diri kamu sendiri gitu ya bun. Ini aku udah siap. Oh ya, aku mau aku kasih sharing kayak gini, bukan aku sekedar teori, tapi aku udah mempraktekkan diri sendiri. Walaupun aku sebenarnya masih belajar juga, jujur aku juga masih kaku untuk ngasih makan ego Pasu, ngomong manja-manja itu sebenarnya masih kaku karena aku nggak kebiasa. Karena dulunya aku di keluarga aku adalah perempuan yang maskulin gitu, ya seperti itulah. Dan oh ya bun, lupa satu, jangan malu atau gengsi untuk minta tolong ke Pasu. Kamu harus sering-sering minta tolong sama Pasu, karena laki-laki itu lebih suka diandalkan sama keluarganya. Even kayak cuman masang gas aja atau motongin ikan, minta tolong sama Pasu ya. Kalau ada Pasu kamu minta tolong sama dia, tapi kalau nggak ada kamu bisa sendiri gitu bun, kamu harus mandiri gitu ya. Jadi kita seolah-olah tidak bisa, padahal seolah-olah kita tuh lemah, tapi padahal kalau nggak ada dia kita bisa ya kan, angkat galon pun kita bisa gitu loh bun, gitu caranya. Oke. Ini aku udah siap untuk OOTD hari ini. Sebenarnya aku nggak ada kemana-mana, tapi ya ini untuk menyenangkan diri aku sendiri adalah seperti ini, dengan berdandan, bermake up. Walaupun make up aku cuman lipstick aja kayak gini sama bedak tadi gitu aja, tapi udah bikin mood aku tuh bagus. Oke, ini aku udah pakai kacamata. Ini aku nggak kemana-mana, cuman di rumah aja karena hari ini warung tuh masih tutup. Tapi aku tetap berdandan tuh seperti ini ya bun. Ini adalah contoh kita cinta pada diri sendiri gitu bun. Oke, see you, bye, assalamualaikum.